Nggak dimatiin dah. Ini lampu matiin. Lampu ini ya? Kurang. Mau matiin semua tak? Matiin lampu yang murah itu. Kopi belakang dia. Iya. Yang mau cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang hari ini telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita, dan terkhusus pada malam hari ini salah satu kenikmatan yang kita rasakan, kami bisa bersilaturahmi ke musola Al-Ikhlas ya. Al-Ikhlas Pamitra ya. Ini sebuah kenikmatan yang luar biasa yang patut kita syukuri. Tidak lupa selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, anaknya dan para pengikutnya hingga yaumil akhir. Nggak usah. Incaran aja dulu kita. Jadi kami perkenalkan diri, kami dari Baitul Quran Assalam, Pak. Mungkin mendengar kata Baitul Quran Assalam, bapak-bapak bertanya ini apa sih kan gitu. Nanti insya Allah akan dijelaskan, dan program apa yang kami bawakan insya Allah dijelaskan pula oleh guru kita Ustaz Kevin, yang alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada jajaran pengurus DKM Musola Al-Ikhlas Pamitra yang sudah menyambut kami dengan begitu hangat. Dan ini semoga silaturahmi ini awal dari persaudaraan kita ya. Nanti ketika di jalan ketemu bisa ngopi-ngopi bareng, saling sapa. Untuk mempersingkat waktu, baik, kita buka saja kegiatan pada malam hari ini yang nanti akan diisi oleh kita sekali dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah agar diberikan kelancaran dan kemudahan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kita lanjut ke acara berikutnya, sesi berikutnya, yaitu penjelasan dari guru kita sekali. Monggo untuk waktu dan tempat kami persilakan. Ya, baik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسوله بعد وقال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد اللهم افتح لنا رحمتك وانصر علينا رحمتك من سيد رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما يا الله يا رب العالمين. Alhamdulillah, ikhwatul iman yang Allah muliakan, bapak-bapak jamaah mushola Ikhlas. Pamitan yang Allah muliakan, mudah-mudahan selalu diberikan istiqomah dalam Islam. Jajaran para guru Baitul Quran As-Salam yang kami hormati, adalah kita sejenak bersama-sama untuk memanjatkan rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita dipertemukan pada malam hari ini dalam satu forum silaturahmi yang mudah-mudahan silaturahim ini ke depan dapat memberikan satu manfaat bagi kita semua untuk terjadinya wasilah kebaikan bagi kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga Allah sudah limpahkan selalu kepada junjungan kita baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'in. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kelimpahan, kenikmatan, kemudahan kepada kita sehingga kita dengan mudahnya untuk melangkahkan hati dan kaki kita dalam mengambil kebaikan yang telah Allah tetapkan atas kita. Baik, alhamdulillah Pak, mohon izin. Yang pertama-tama kami mendapatkan satu permintaan khusus dari salah satu jamaah mushola Al-Hidayah, Mas Heru ya. Waktu itu beliau itu hadir di salah satu forum kelas kita di daerah Pancuran, Pak, di Masjid Al-Qiyam. Jadi di Al-Qiyam itu ada jamaah kita. Kebetulan jualannya dekat-dekat sini Pak. Iya. Pak Handi, beliau juga jualan bubur sop ya, bubur sop ayam. Jadi diperkenalkan oleh Pak Handi, maka ketemulah dengan Mas Heru ya. Akhirnya meminta kami di Baitul Quran As-Salam untuk mengadakan kajian ataupun tahsin, ya, agenda tahsin yang sama seperti yang kita lakukan di Pancuran. Alhamdulillah direspon dengan baik dari para guru kami dan para dewan guru di Baitul Quran As-Salam agar segera di-follow up. Jadi mungkin ini adalah waktu yang tepat ya. Jadi pada hari Kamis malam ini kami silaturahim terlebih dahulu Pak kesini ya. Jadi memperkenalkan siapa kami dan apa tujuan kami sebenarnya dalam mengadakan sebuah agenda-agenda di setiap masjid dan mushola yang sudah diperkenankan oleh para DKM-nya, para pengurusnya untuk kita isi dalam setiap satu hari di dalam satu pekan. Di dalam satu pekan itu satu hari saja dan waktunya dimaksimalkan sampai 2 jam saja. Kalau dirasa kurang, monggo silakan itu bisa ditambah karena tentatif waktunya. Karena dikasih waktu 2 jam nggak cukup, jadi nambah lagi sampai sejam ke depan, bahkan sampai setengah sampai 1 jam ke depan nambah lagi. Ya kita kan jam 8 selesai itu bisa jam 11 kadang-kadang. Paling cepatnya jam setengah 11. Nah, jadi 2 jamnya. Baik Pak, perkenalkan kami dari Baitul Quran As-Salam, saya Erwin Pak ya, termasuk salah satu guru juga di Baitul Quran As-Salam. Beliau ini Ustaz Ito ya, Ustaz Ito Arsito, beliau juga guru di Baitul Quran As-Salam. Dan ini adalah Ustaz Hamidi, beliau juga guru di Baitul Quran As-Salam. Yang sebelahnya lagi ini Pak Ustaz Pak Kiai Ramdan. Beliau salah satu imam masjid di daerah Kalipan dulu dia masjidnya. Yang paling dekat itu namanya
Ustadz Charis, ya. Sama beliau juga domisilinya dekat-dekat di daerah Nangka. Kami semua adalah para santri dan sekaligus ada yang ditakdir sudah menjadi guru juga, ya, di Baitul Quran As-Salam. Jadi sama-sama Pak, kita semua juga dalam proses belajar dan mengajar. Karena dalam satu riwayatnya, ya, Rasulullah SAW pernah menyampaikan satu hadisnya, "Khairukum wa ta'lamul Quran wa 'allamahu." Ya, syaratnya begitu. Khairukum, sebaik-baik di antara kalian. Kita itu umat muslim. Ya, umat muslim itu adalah umat yang terbaik. Dalam satu ayat Al-Quran itu disebutkan apa itu ayat ini Pak? Ukhrijat linnas, ada apa itu? Ya, paling juga. Jadi kalian itu, nah, kuntum khairu ummati ukhrijat linnas. Nah, itu ya, ayat itu. Kalian itu umat muslim, umat yang beragama Islam. Kuntum khairu ummat adalah sebaik-baik umat, ya. Ukhrijat linnas, yang diutus kepada segenap manusia. Jadi manusia itu ada yang terbaik Pak, yang telah diciptakan oleh Allah, ya. Maka yang terbaik itu adalah kalian. Kalian itu siapa? Umat Islam. Kuntum khairu ummati ukhrijat linnas, tapi syaratnya juga ada berlaku. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah, ini syaratnya ada 3. Kalau kita ingin menjadi generasi atau manusia yang terbaik, syaratnya ada 3. Syarat yang pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf, menyeru manusia untuk berbuat ma'ruf. Tidak cukup Pak, hanya menyuruh berbuat ma'ruf saja, berbuat baik saja, tapi harus ada lawan berikutnya apa itu? Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah manusia untuk berbuat kemungkaran. Tapi syaratnya kedua ini harus dilakukan oleh siapa? Waktu minuna billah, harus dilakukan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi kalau yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah umat Islam. Nah, dari kebaikan itu, ya, maka dari setiap manusia seluruhnya di alam dunia ini yang terbaik itu adalah umat Islam. Di antara umat Islam masih ada yang terbaik. Siapa? Tadi, ya, sesuai dengan kabar yang disampaikan oleh Rasulullah. Khairukum wa ta'lamul Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian umat Islam itu adalah wa ta'lamul Quran, yang mempelajari Al-Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Jadi syaratnya 2. Ya, tidak hanya cukup untuk mempelajari, tapi setelah mempelajari maka harus mengajarkan kepada yang lain. Nah, ini yang menjadi motivasi buat kami di Baitul Quran As-Salam, agar dalam satu pekan itu kita menyandang predikat yang terbaik di antara umat Islam yang ada di Pamikiran khususnya atau di Kota Cirebon pada umumnya, gitu ya. Kita lingkupnya agak luas ya. Kalau agak sempit misalkan di Pamikiran, di hari itu maka sepamikiran kita yang terbaik. Karena apa? Riwayat hadisnya begitu. Kita sedang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Kita lebih baik dari saudara kita yang lain. Umat Islam itu baik semuanya, tapi ada yang lebih baik dan lebih baik. Siapa ya tadi disebutkan, ya? Yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Ini yang menjadi tadi disebutkan motivasi buat kita, mudah-mudahan ke depan kita diberikan istiqomahan agar dapat meraih sampai akhir hayat hidup kita menjadi generasi yang terbaik, yakni generasi yang berpegang teguh dan dekat dengan Al-Quran. Kalau kita boleh bicara, ya, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada setiap kondisi yang terbaik juga. Kalau kita pikirkan berbeda. Pertama, Al-Quran itu dibawa oleh siapa? Pertama kali diturunkan malaikat membawa wahyunya adalah malaikat Jibril. Maka Jibril itu menjadi rajanya para malaikat. Penggawanya para malaikat adalah Jibril. Kenapa? Karena Jibril di pundaknya diberikan amanah oleh Allah untuk menyampaikan Al-Quran. Maka dengan Al-Quran
Jibril menjadi malaikat yang terbaik, bahkan rajanya para makhluk. Kalau Al-Quran itu diturunkan ya, pada satu bulan, maka bulan itu menjadi bulan yang terbaik. Percaya Pak? Ada di mana Pak bulan terbaik? Ramadan. Ramadan. Sahrul Ramadan unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin. Jelas tuh. Ya. Bahwasannya bulan Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan bayyinah bagi manusia. Maka Ramadan dengan adanya Al-Quran diturunkan pada bulan itu menjadi bulan yang terbaik di antara bulan-bulan yang lain. Kalaulah Al-Quran itu turun pada satu malam, maka malam itu menjadi malam yang terbaik di antara malam-malam yang lain. Malam apa kan? Nuzulul Quran. Maka malam itu adalah malam yang terbaik. Semuanya berkat Allah. Nabi yang terbaik. Nah, yang dipuji oleh Allah dan statusnya itu adalah sebagai rujukan bagi setiap umat manusia, ya, yang ada setelah beliau diutus sampai hari ini, itu menjadi rujukan bagi setiap manusia. Siapa Pak? Nabi kita, Nabi Allah baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjadi mulia, beliau dimuliakan berkat di pundaknya dibebankan amanah untuk menyampaikan Al-Quran. Umat terbaik adalah umat Islam, yang dimana kitab sucinya adalah Al-Quran. Siapapun yang dekat dan berpegang dengan Al-Quran maka akan menjadi yang terbaik. Kalau kita ingin menjadi yang terbaik maka dekati Al-Quran, pelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, maka insya Allah kita akan menjadi yang terbaik. Insya Allah Pak, yakin itu? Yakin ya, karena buktinya sudah banyak ya. Tadi malaikat aja menjadi malaikat terbaik ya. Bulan menjadi bulan terbaik, malam menjadi malam terbaik, Rasul menjadi Rasul terbaik, umat menjadi umat yang terbaik. Termasuk kita sebagai pribadi-pribadi yang kalau kita mendekat dengan Al-Quran dan menjalankan Al-Quran itu secara kafah, nah ini kuncinya. Menjalankan Islam, toleransinya adalah menjalankan Al-Quran dan sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah secara kafah. Dalam Al-Quran disebutkan seperti itu Pak. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Jelas. Wahai orang-orang yang telah mengaku beriman, berislam pada dirinya, bersahadat dengan dua kalimat syahadat, udkhulu fis-silmi kafah. Maka masuklah kalian ke dalam Islam itu secara totalitas, kafah dulu. Enggak boleh separuh-separuh, enggak boleh setubel-setubel. Enggak boleh pilih-pilih, dipilih, oh ini enak nih, maksudnya alhamdulillah. Ini enggak enak, enggak bisa dijalankan ya sudah. Enggak boleh begitu. Jadi dalam berislam itu syaratnya kita menjadi yang terbaik maka harus kafah, harus totalitas. Nah, insyaallah ya nanti itu akan kita adakan juga kajian-kajian mengenai Islam kafah dari Baitul Quran. Di sela-sela nanti kita ada program tafsir. Ya baik, kita masuk ke perkenalan kita pada slide yang pertama. Ya. Kami itu dari Baitul Quran Assalam, ya. Ini logo yayasan kita Baitul Quran Assalam. Kita terdaftar secara yayasan di bawah naungan Yayasan Sabilul Quran Pak, yang ada di daerah Kalitanjung. Kalau kita sekretariatnya itu ada di Jalan Salam Pak. Jalan Salam 2 nomor 12A Kepongpongan, Kecamatan Kalung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kepongpongan itu yang kalau mau arah ke Sumber Pak, ada jembatan layang naik. Nah, Kepongpongan itu ada di sebelah kanan Pak. Perumahan ya gitu. Kapling Jalan Salam 2. Itu Jalan Salam itu ada 1, 2, 3 nomor salam. Ada salam 3. Nah, kita di tengah-tengah salam 2. Kemudian di sini ada beberapa situs-situs yang bisa dikunjungi Pak ya. Kalau hari ini anak muda ataupun kita yang sudah menempuh usia yang cukup separuh jalan ini mengenal dunia gadget Pak, punya handphone gitu ya. Itu
ada Facebook ya, kemudian ada Instagram, kemudian ada YouTube-nya, kemudian ada WhatsApp-nya juga. Ini salah satu kontak person kita ada di sini. Ini bisa kita kunjungi. Jadi visi dan misi yang tertuang di dalam logo kita itu adalah berantas buta aksara dan buta pemahaman terhadap PKN. Yang pertama harus kita pangkas itu, yang harus kita berantas itu adalah aksaranya dulu. Seseorang itu bisa memahami sesuatu kalau bisa membaca. Kalau tidak bisa membaca, kayaknya nggak bisa memahami. Contoh, kalau Bapak beli obat atau beli jamu, yang dibaca apanya dulu? Kalau nggak komposisinya, cara makannya atau cara buatnya gimana? Syaratnya harus bisa baca. Kalau nggak bisa baca, gimana? Gawat, bisa overdosis atau bisa salah tuang, gitu ya. Salah dosisnya bisa salah tuang, bahkan tidak menjadi sembuh. Bahkan kebalikannya bisa keracunan juga. Nah, itulah pentingnya membaca. Kalau membacanya sudah bisa, maka diharapkan nanti ya, begitu dikasih penjelasan tentang pemahamannya juga akan nyambung. Oh, yang namanya air matang itu harus direbus di atas kompor biar kopinya itu matangnya sempurna. Oh iya. Jadi kalau dikasih tahu rebus airnya, maka airnya harus direbus. Sampai airnya mendidih. Nah, setelah airnya mendidih, diapain? Dituang dia. Ada saran yang penyajiannya harus begini. Nah, itu kurang lebih begitu. Jadi kalau sudah bisa membaca, begitu dikasih arahan, oh iya betul, emang seperti itu. Maka sudah tahu petunjuk. Dan ada papan-papan petunjuknya, nama-namanya juga ada di situ dengan jelas. Ya, ini dari kami Pak, mengenalkan dari Al-Quran As-Salam. Visi-misi kami adalah berantas buta aksara dan buta pemahaman Al-Quran. Baik, yang pertama kita meyakini bahwasanya Al-Quran itu adalah sebagai sumber petunjuk bagi manusia. Ini dalilnya yang kita yakini sebagai dalil yang pasti, Pak. Karena bersumber dari Al-Quran, kitab suci kita umat Islam. Di dalam Quran surat Al-Baqarah dikatakan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitab, inilah Al-Quran, kitab yang di dalamnya itu tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti Al-Quran itu adalah sumber yang pasti, Pak. Dan tidak ada keraguan-keraguan dalam semuanya serba pasti, tidak PHP. Jadi kalau kita mengambil Al-Quran sebagai petunjuk, maka insya Allah yakin tidak ada satupun yang meleset, tidak ada satupun yang salah, tidak ada satupun yang bakal membuat kita terjerumus kepada kenistaan, tidak ada. Karena di sini disebutkan la raiba. Ya, la-nya itu sebagai bentuk meyakinkan. La-nya itu la covid. Kosamnya tidak ada. Jadi kalau tidak ada keraguan, ya berarti tidak ada lawan, tidak ada kepastian lagi selain tidak ragu, pasti ya. Itu harus pasti, tidak ada keraguan-keraguan. Makanya begitu. Kemudian di situ ada dalikal, ya, pakainya alif lam. Alif lamnya alif lam khusus. Ini adanya isim makrifat di situ. Kalau isim umum itu kan isim nakirah, ya. Kalau isim nakirah itu nggak pakai alif lam. Dalika kitab. Jadi nggak ada alif lamnya. Dalika kitab. Kitab apa saja boleh, Pak. Mau koran, Pak, boleh. Mau majalah, boleh. Atau mau komik, boleh. Atau buku-buku peribuan yang lain, boleh. Karena maknanya umum, nakirah. Tapi kalau ini pakainya alif lam. Al-kitab, kitab yang itu udah jelas, itu kata Allah. Yang itu yang mana? Al-Quran, pakai alif lam. Ya, jadi isimnya adalah isim makrifat, isim khusus, dan sudah dikhususkan mengkhusus dalam satu kitab yang itu, ya, Al-Quran. Maka jangan pernah ada terbersit dalam hati kita bahwasanya Al-Quran itu ada sesuatu yang tidak kompatibel lagi hari ini dengan kehidupan kita, Pak. Nggak boleh ada pemikiran seperti itu. Karena Al-Quran itu sudah sempurna, telah sempurna dan disempurnakan untuk petunjuk hidup manusia. Tidak ada keraguan padanya.
Jadi apa Pak? Ini adalah SOP bagi hidup manusia. Ini adalah buku petunjuk bagi manusia. Ini adalah manual book sebagai petunjuk manusia dalam menjalankan kehidupannya. Kita lahir ke dunia ini tidak serta-merta Allah lantarkan begitu saja. Bayangkan, Bapak beli TV, Bapak beli handphone, Bapak beli mesin cuci, pasti ada kartu garansi dan buku petunjuk manualnya. Kalau rusak kemana, garansinya bagaimana? Ada Pak? Ada. Itu juga sama berlaku bagi kita manusia. Hidup di dunia ini maka sudah dibekali oleh Allah Ta'ala, ada kartu garansinya, ada petunjuk manualnya harus bagaimana. Dan kalau terjadi sesuatu masalah dalam manusia, dalam kehidupannya, harus bagaimana, ada semua di buku petunjuknya para sobat. Di mana Pak? Di Al-Quran. Kalau manusia itu salah mengambil petunjuk, maka ceritanya lain. Bapak beli handphone pasti ada petunjuknya, cara ngecasnya gimana gitu ya. Kalau ada kerusakan perginya kemana, tahu apa yang harus diganti. Tapi kalau Bapak beli handphone pakai buku petunjuknya, buku petunjuk mesin cuci, Pak, yang jadi apa? Rusak. Jadi manusia juga sama Pak ya, buku petunjuknya harus ngikutin aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bentuknya adalah Al-Quran yang telah diwahyukan kepada ya, Rasulullah SAW. Ya, kemudian ini juga diperkuat ya, oleh hadis dari Nabi kita Rasulullah SAW, meriwayatkan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim ya, dalam kitab Al-Mustadrak, kemudian disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Sahih Al-Jami. Dia mengatakan, taraktu fikum ma in tamassaktum bihi ma lan tabillu ba'di kitaballahi wa sunnati. Aku telah meninggalkan di tengah-tengah kalian. Nah, gitu. Apa itu yang ditinggalkan oleh Rasul? Jika kalian itu nanti berpegang teguh kepadanya dengan keduanya tadi, lan tabilu, tidak akan pernah tersesat ba'di setelahnya. Apa itu kitaballahi wa sunnati? Yaitu adalah kitabullah dan sunnah. Ini pesannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada kita umatnya, agar kita tidak menjadi rusak, agar kita tidak menjadi sesat, agar kita tidak menjadi zalim, fasik, munafik, kafir. Maka syaratnya ada dua. Kita harus berpegang teguh kepada kitab Allah wa sunnah, kepada kitab Allah Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi sumber petunjuk bagi manusia ada dua, Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, kita ada satu paradigma lagi ya. Bersyukur atas karunia dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Bersyukur karena lihat Pak itu fotonya, Masya Allah ya, anak kecil itu matanya indah banget gitu, warnanya biru gitu. Kalau kita warnanya apa? Coklat hitam ya. Coklat hitam. Tapi alhamdulillah ya, kita masih diberkahi nikmat mata yang begitu indahnya untuk kita nikmati. Dengan adanya mata kita bisa melihat karunia Allah yang besar, jendela untuk mengenal ciptaan Allah dan petunjuk, bisa mengenal yang namanya langit, bisa melihat tingginya gunung yang menjulang, bisa melihat bulan dan bintang, bisa melihat pemandangan-pemandangan yang menyejukkan mata, Masya Allah. Bisa melihat petunjuk-petunjuk yang ada, baik itu yang tersirat maupun yang tersurat melalui mata. Maka mata adalah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Harus disyukuri Pak. Saya yakin bapak-bapak yang hadir ke sini ini matanya masih normal semua. Karena apa?
bisa melangkahkan kakinya dari rumah ke masjid ini tanpa bantuan apapun. Ada yang pakai ini Pak, tongkat, enggak ya Pak? Berarti masih sehat semua. Karunia matanya masih diberikan nikmat yang sempurna oleh Allah Ta'ala. Mari kita merenung Pak, seandainya Allah mencabut nikmat mata dengan uang 1 miliar, matanya tak cabut Pak, tak ganti pakai uang 1 miliar mau Pak. Tapi sehat Bapak ambilnya, tak beli matanya sama saya, tak ganti 1 miliar. Oh enggak Pak. Ya. Tapi ada juga ya, orang itu yang diambil nikmat atas matanya dicabut oleh Allah, maka harus bersabar atas ujian yang telah Allah berikan dan nikmat yang menjadi jendela dunia itu. Dalam hadis Bukhari disebutkan bahwasanya innallaha qala idza talaitu abdi bihabi batai fasabaro awwatuhu min kumal jannah. Nah, ini sesungguhnya Allah telah berfirman, apabila aku ini ingin menguji hambaku dengan 2 kekasih, maksudnya kekasihnya itu matanya. Karena apa? Manusia itu bentuk yang paling indah yang bisa dirasakan itu pasti mata. Dari mata itu nikmatnya ada semua. Makanan bisa dilihat, bisa nikmat atau tidaknya dari mata dulu tahu. Bentuk keindahan alam semesta dari mata dulu. Maka manusia itu menganggap yang namanya mata itu sebagai buah hatinya yang paling dicintainya, yang paling disayanginya. Kemudian jika Allah menguji kedua matanya itu dicabut nikmatnya, kemudian dia bersabar, fasobaru, kemudian dia bersabar, maka Allah akan mengganti kedua matanya itu dengan surga. Jadi masalah orang-orang yang hari ini matanya itu diambil kenikmatannya oleh Allah, kalau dia bersabar, maka kelak 2 matanya itu akan menjadi surga baginya. Karena apa? Nikmat manusia hidup di dunia ini jadikan mata. Kalau mata tidak ada, mau nikmatin apa? Gelap semua yang ada. Siang ya gelap, malam ya tambah gelap, nggak ada bedanya. Maka kalau bersabar atas ujian yang telah Allah berikan tadi itu, maka akan mendapatkan surga sebagai balasan. Nah, ini contoh Pak. Orang-orang yang bersabar atas ujian yang telah Allah berikan adalah mereka yang diambil nikmat matanya, dikodokkan oleh Allah, tidak bisa melihat secara sempurna, bahkan tidak bisa melihat sama sekali. Siapa mereka Pak? Orang-orang yang tunanetra. Tunanetra ini ingin sekali mereka itu membaca Al-Quran, ingin sekali mereka itu mengetahui tentang ayat-ayat Al-Quran. Dalam satu firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ibrahim, "Wa ittadana rabbukum lanis sakartum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Dan ingatlah tatkala Rabb kalian mengumumkan bahwasanya jika kalian bersyukur, nah, la in syakartum, maka akan aku tambah nikmat untuk kalian. Wala in kafartum, maka jika kalian itu kafir, kufur terhadap nikmat yang telah kuberikan, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azab kami itu sangat pedih. Mereka ini adalah orang-orang yang bersabar atas ujian yang telah Allah berikan. Maka tidak menjadikan penghalang dengan matanya tidak diberi nikmat oleh Allah untuk melihat, bukan menjadi penghalang bagi mereka untuk tidak bisa membaca Al-Quran. Justru itu menjadikan mereka semakin semangat dalam mempelajari Al-Quran. Masya Allah. Saking semangatnya, jadi dimudahkan oleh Allah, kemudian diberikan kemudahan oleh Allah dengan apa Pak? Dengan dibuatnya Al-Quran pakai huruf. Ada orang yang menciptakan itu, bisa. Bahkan orang-orang yang tidak melihat, bacaannya bisa jauh lebih fasih dari kita yang melihat. Bacaannya, hafalannya bisa jauh lebih baik dari kita yang bisa melihat.
Mohon maaf. Karena apa? Mereka ingin dan punya keinginan untuk mengetahui apa itu firman Allah Ta'ala yang disebut dengan Al-Quran itu apa. Ingin mereka itu bisa membacanya. Begitu bisa membacanya, indah didengar, enak untuk dibaca. Akhirnya begitu dipahami, dipelajari, masuk ke lubuk hati. Walaupun mereka tidak bisa melihat, tetapi Masya Allah, mereka diberkahi oleh Allah sebuah nikmat yang terbesar. Bahkan para tunanetra ini diberikan kemudahan bagi Allah untuk menghafal. Banyak kok para tunanetra ini yang hafal 30 juz dibandingkan kita. Termasuk saya ini belum hafal, apalagi 30 juz. Satu juz saja belum tentu gitu ya, Masya Allah. Kemudian ya, Al-Quran juga bisa menjadikan suatu kaum, nah, suatu umat itu mulia atau suatu umat itu rendah dengan Al-Quran. Al-Quran itu bisa menaikkan derajat suatu kaum, bahkan bisa merendahkan derajat suatu kaum. Hadis riwayat Muslim, hadisnya sahih, bahwasannya dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qala innallaha yarfa'u bihadzal kitab iqwaman wa yadha'u bihi akhirin." Rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah mengangkat atau meninggikan dengan kitab Al-Quran ini dan merendahkan kaum yang lainnya dengan Quran. Yakin Pak? Yakin. Kenal Pak, siapa yang direndahkan dan siapa yang diangkat? Harus kenal Pak. Yang ditinggikan oleh Allah dengan Al-Quran siapa lagi kalau bukan umat Islam? Tadi di awal disebutkan, kuntum khaira ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian itu umat Islam adalah umat yang terbaik yang diutus kepada sekalian manusia. Dengan Al-Quran kita menjadi diangkat derajat Allah Ta'ala. Lalu siapa yang dihinakan oleh Al-Quran? Minimal 17 kali kita baca itu. Ada dalam Quran surat Al-Fatihah ayat terakhir. Siapa mereka? Ghairil maghdub bi alaihim waladhdallin. Mereka itulah orang-orang yang maghdub, yang dimurkai. Bi alaihim waladhdallin, dan mereka itu adalah orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum yang dimurkai dan disesatkan ini adalah kaum yang direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran. Siapa mereka, Pak? Orang Yahudi sama Nasrani. Orang Yahudi itu adalah orang yang dimurkai oleh Allah Ta'ala dengan kepandaiannya, dengan kecerdasan yang menguasai berbagai macam dunia hari ini, tapi nggak ada derajatnya pada sisi Allah. Bahkan menjadi makhluk yang hina. Mereka itu seperti kera, bahkan sebutkan dalam Al-Quran mereka itu seperti kera. Orang-orang yang seperti kera, bahkan lebih hina dari binatang. Karena kelakuannya juga bisa kita saksikan hari ini. Orang-orang Yahudi. Ya, kemudian orang-orang Nasrani, kenapa disesatkan oleh Allah? Karena kerjaannya orang-orang Nasrani itu senang ngutak-ngatik, apa namanya? Ngutak-ngatik wahyu, ngutak-ngatik risalah-risalah yang telah diajarkan oleh para nabi dan rasul. Wah, itu mah gak enak untuk kita diutak-atik Pak, diganti, dirubah. Seenak udah lebih dewek Pak. Wah, enak puasa 20 dina, diganti gue puasa seminggu sepadat Kak, sepadan sih. Nah begitu Pak, orang-orang Nasrani itu dulu begitu. Dikasih syariat, dikasih risalah, nawar Pak. Ini yang terbaik untuk kalian, gak mau bikin aturan main sendiri. Akhirnya dirubah-rubah ajaran agamanya, rusak. Orang Yahudi, kenapa dimurkai oleh Allah? Kaum Yahudi itu tukang bunuhin para nabi dan rasul. Jadi bagi mereka membunuh nabi dan rasul aja sudah sering dari dulu, apalagi bunuh manusia biasa, wajar bagi mereka. Bahkan ada nabi yang digergaji sama orang Yahudi. Nabi Musa aja itu dilecehkan sama orang Yahudi. Jadi para nabi dan rasul itu banyak yang dibunuh dan dilecehkan oleh orang Yahudi. Hari ini bisa kita lihat kelakuan mereka. Para nabi saja begitu kan. Bagaimana dengan manusia selain nabi? Saudara kita di Gaza itu
Jelas begitu. Karena kenapa Allah itu disyaratkan kepada kita bahwasanya mereka itu adalah umat yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Jadi balik lagi, Allah itu memuliakan dan merendahkan suatu kaum dengan Al-Quran. Kemudian tadi disebutkan, sudah disampaikan di awal dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu." Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jelas. Kemudian bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat bagi ahlinya, yaitu orang-orang yang membacanya, mempelajari dan mengamalkannya. Nah, ini syaratnya nih Bang. Ya. Syaratnya Al-Quran itu akan datang kepada kita sebagai pemberi syafaat ada 3 syarat. Yang pertama adalah apa itu Pak? Safi'an li ashabihi. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati safi'an li ashabihi. Ini kayaknya ada yang terpotong. Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat bagi ahlinya, yaitu siapa? Bagi yang membacanya, kemudian mempelajarinya dan mengamalkannya. Syarat untuk bisa mempelajari dan mengamalkan, maka harus bisa baca dulu. Kalau kita nggak bisa membaca aja, misalkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, tahu nggak Pak? Kalau kita nggak pernah belajar itu artinya apa? Kayaknya kita nggak akan pernah kenal puasa kalau kita nggak kenal itu bahasa itu. Maka dengan kita tahu bahasa itu, kemudian kita pelajari daripada guru-guru kita, para ulama-ulama kita memberikan pengertian tentang ayat itu, maka kita menjadi paham, oh harus diamalkan dengan puasa. Oh ternyata puasanya di bulan Ramadan. Oh ternyata puasanya 30 hari. Oh ternyata kalau nggak mampu ada kriteria-kriteria yang boleh kita membatalkan puasa dan harus menggantinya dengan ini. Jadi solusi dari Al-Quran itu adalah samilan dan kamilan, menyeluruh dan totalitas. Jadi enggak pasti yang semuanya ada dalam Al-Quran. Orang-orang yang membaca Al-Quran kemudian dia mahir dalam membacanya, maka akan dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia dan berbakti. Jadi kalau kita mahir membaca Al-Quran, maka insya Allah kita akan dikumpulkan oleh para malaikat yang mulia dan berbakti kelak nanti di akhir. Kita harapkan begitu ya, sampai mahir kita baca Al-Quran. Baca aja dulu ya. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dan dia masih terbata-bata dan merasa berat dalam membacanya, maka ia mendapatkan 2 pahala. Muttafaq alaih. Tafakun alaih itu adalah Bukhari Muslim. Berarti ini harusnya sahih. Alhamdulillah bagi kita yang sudah mahir dalam membaca Al-Quran. Mahir itu kriterianya adalah yang pertama, paham betul akan makharijul huruf. Makharijul huruf itu adalah bentuk keluarnya huruf, harus punya haknya, harus sesuai. Mana huruf yang di bibir, mana huruf yang di tenggorokan, mana huruf yang ada di tengah-tengah lidah. Beda-beda cara melafalkannya. Yang pertama harus sesuai dengan makhraj. Yang kedua harus menguasai ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu adalah kaidah bagaimana cara membaca, mengawali atau pada saat kita berhenti, wakfu atau ibtida, mana yang panjang, mana yang pendek, mana yang harus ditahan, mana harus yang dibunuh, mana yang diizharkan, mana yang harus diikhfakan, mana yang harus sekali ketuk, mana yang 2 kali ketuk, 4 kali ketuk, 6 kali ketuk, 5 kali ketuk, ada aturannya, ada rambu. Kapan berhenti, kapan lanjut, kapan di situ nggak boleh berhenti, dan kapan harus lanjut, ada rambu-rambunya semua. Baru itu disebut dengan mahir. Tartil. Syaratnya cuma 2. Yang pertama, kita harus bisa makhrajul hurufnya dengan baik dan benar. Yang kedua, harus memahami kaidah ilmu tajwid. Yang ketiga, baru nanti ini adalah biasanya ada lagu. Kalau lagu itu belakangan Pak. Ya, jadi kalau misalkan sudah dapat makhrajnya, sudah dapat ilmu tajwidnya, maka lagu sudah bisa ngikutin nanti Pak insyaallah. Tapi kalau kita belajar yang lagu dulu, maka yang lain berantakan Pak. Percaya Pak, yakin. Karena dari beberapa kawan-kawan yang ngaji dengan kita, itu ada yang begitu.
Ada yang lampu dulu, akhirnya tajwidnya tabrakin semua. Mana yang harus satu ketuk jadinya dua. Bahkan dipanjang-panjangkan, artinya juga beda. Artinya lain. Termasuk makhrajul huruf itu juga harus benar keluar. Bayangkan antara huruf sa dengan sya aja itu jadinya jauh Pak. Maknanya beda dengan syukaro dengan sukaro lain. Kalau syukaro pakai sya itu bersyukur Pak. Tapi kalau sukaro saknya biasa mabuk artinya. Jadi sukaro, kamu harus jadi orang yang sukaro. Kamu harus jadi orang mabuk Pak. Kamu terus menjadi orang yang syukar, harus menjadi orang yang bersyukur. Syukar. Tapi kalau sukaro mabuk Pak. Lain maknanya. Nah ini. Jadi kalau membaca Al-Quran juga harus tartil dengan makhrajul hurufnya. Ya. Termasuk nanti baca Al-Quran, baca Al-Fatihah menjadi imam sholat juga itu menentukan. Ya, karena nilai dari satu rakaat itu ditentukan oleh baik dan betulnya bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihahnya harus benar. Kadang mohon maaf gitu ya, masih ada yang salahannya itu masih apa yang namanya bersifat lumayan agak berat gitu. Kalau yang agak berat ini sebaiknya legowo lah. Kalau misalkan ada orang yang lebih fasih, ya monggo dipersilahkan ya gitu. Kalau yang belum fasih ya monggo mundur lah gitu ya. Kesyaratnya untuk menjadi imam itu memang begitu. Ya. Jadi yang pertama, kalau kita mahir maka akan dikumpulkan bersama orang malaikat yang mulia dan berbakti. Kemudian kalau kita terbata-bata, kemudian bacanya masih susah, maka ia mendapat 2 pahala. Syaratnya apa Pak? Belajar. Syaratnya ingin mendapatkan 2 pahala itu belajar. Pahala sulitnya membaca dan pahala sulitnya terbata-bata itu dapat terkategori 2 pahala dengan cara belajar. Tapi kalau tidak pernah belajar, maka ini disebut dengan sesat begitu. Tersesat nanti Pak. Karena apa? Bener dari dewek Pak, jadi tersebut. Bener dari dewek yang baik, karena nggak ada gurunya yang belajar. Wah ini bacanya enaknya begini, wah ini enaknya begini. Bukannya mendapatkan pahala, tapi mendapatkan laknat dari Al-Quran. Karena dibacanya salah. Dia itu tadi salah sebut huruf saja, sak dengan sya jadinya kan berubah. Nah, kalau kita masih belajar, diperbaiki sama gurunya misalkan, maaf kalau misalkan ada yang level 1 masih ikro gitu, diperbaiki antara sebut ta dengan sa dengan sya itu kan beda. Ada ta yang di ujung lidah, ada sa yang biasa di tengah-tengah lidah, ada yang sya, ada yang dari belakang pangkal lidah. Kadang-kadang sulit untuk itu Pak. Ta, sa lagi, ta, sa lagi. Begitu nyebut sa, sya, tuker lagi. Begitu ketemu so lagi, ya sa lagi sebutnya. Nah itu kan jadi keliru-keliru. Akhirnya apa? Salah dalam melafalkan. Kalau salah dalam melafalkan artinya lain. Tapi kalau dalam proses belajar, maka itu masih dalam ranah belajar. Salahnya kita akan mendapatkan 2 pahala. Karena tahu maksudnya Pak, pengennya sih menyebut ta. Tapi apa boleh kata kemampuannya bisanya sa, ya sudah. Tapi tahu itu tuh sa, ada yang begitu. Tapi kalau nggak pernah belajar, seolah-olah sa itu dibacanya sa, bener. Tapi jari. Ini yang nggak dapat pahala, malah dapat laknat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Al-Quran juga ancaman berpaling ya, dan menjadikan Al-Quran sebagai sumber gurau. Nah, ancaman jika kita berpaling dan menjadikan Al-Quran itu sebagai candaan. Al-Quran itu hanya dijadikan sebagai guyonan, gurauan. Nah, ada yang begitu. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, ya, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Ya. Wa seluruh yaumal qiyamati akmal, maka pada hari kiamat kami akan menghimpunkan yang dalam keadaan buta. Masya Allah. Quran surat Toba ayat 124. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, enggan untuk mempelajari Al-Quran, apalagi jarak membacaannya. Padahal level yang paling rendah terhadap Al-Quran itu adalah baca. Kalau tidak pernah baca, kita masuk Pak, dalam level ini. Minimal kita berlepas dengan cara membacanya saja, kita sudah bisa berlepas dari ayat ini Pak. Ya, kalau kita berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Kehidupannya sempit. Di dunia itu sulit, di akhirat lagi apalagi dipersulit lagi. Sudah di dunia sulit, di akhirat dipersulit, dibangkitkan dalam keadaan buta. Wa nasuruhu yaumal qiyamati a'ma.
bangkit di alam akhirat, dibangkitkan, nggak bisa melihat. Posisinya posisi lagi super duper sibuk, super duper kita nggak bisa cari pertolongan dengan siapa, nggak tahu, buta lah, nggak bisa melihat. Mau gimana? Pengen jalur turun ke siapa? Dan kita ngomong pada saat itu, manusia yang begitu tuh ngomong, orang beriman asal tadi akmal, ya Allah kenapa aku ini jadi buta? Kok dibangkitkan dalam keadaan buta? Karena suruh apa? Orang beriman asal tadi akmal, fakut kuntu basiro. Padahal dahulunya kami ini bisa belang, dulunya kami ini bisa melek melihat. Lo kenapa hari ini kita dibangkitkan dalam keadaan buta? Orang kadalik, kemudian kata Allah, rasakan oleh kamu dinyek sama Allah. Atat ke ayat tu nafanasitaha fal yawma tunsa. Dahulu kamu waktu di dunia begitu ada firmanku turun, ada ayat-ayatku turun, kamu hiraukan, kamu jadikan senda gurau, kamu tak peduli dengan ayat-ayatku. Maka pada hari ini fal yawma tunsa, pada hari ini kamu pun dilupakan. Mana ya? Kepada kita enak bebas, tidak ada kiamat. Di hari yang serba sulit kita digitukan, buta nggak dihasilkan semua. Anjir tolong siapa? Maka pertolongan satu-satunya kita adalah Al-Quran tadi. Syaratnya tadi perlu belajar, perlu mempelajari Al-Quran, memahami dan mengamalkan Al-Quran. Fakor kadabu fasayatihim anbi'u makamu bihi yastahzi'un. Sesungguhnya mereka telah mendustakan Al-Quran, maka kelak akan datang kepada mereka kebenaran berita-berita mengenai apa yang dahulu mereka perolok-olokkan. Jadi hari ini banyak nggak manusia yang perolok-olokkan tentang kebenaran Al-Quran? Bukti-bukti yang telah Allah kabarkan dari Al-Quran itu banyak lah yang perolok-olokkan itu. Nggak percaya, bahkan dijadikan guyonan. Ada nggak hari ini orang yang bikin statement di medsos itu urusan dosa, urusan buah, urusan saya mau masuk neraka, mau masuk surga, urusan saya, lu gak usah ikut campur urusan ini. Ada nggak Pak? Merelakan dan mengikhlaskan dirinya untuk masuk neraka dulu, tapi yakin nanti juga akan ke surga. Nanti ke model-model para siapa itu ya, para public figure, para selebgram gitu ya, orang-orang yang nyeleneh gitu aja. Emang surga sama nerakanya punya batu kok. Kemudian ini yang menjadi kita menjadi sedih, kita menjadi sedih dan kita menjadi terpukul dengan satu ayat di Al-Quran bahwasannya Rasul kita, Nabi kita yang diakui oleh kita sebagai Rasul, yang kita persaksikan sebagai Nabi dan Rasul, yang kita mengaku cinta padanya, yang kita mengaku itiba kepada Rasul, tapi Rasul mengadu kepada Allah Ta'ala tentang kita umatnya. Apa yang diadukan Rasul? Faqala Rasul, dan berkatalah Rasul, berkatalah Muhammad kepada Allah, kepada Tuhannya, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, Ya Allah, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasul lalu nangis dengan depan Gusti Allah, mengadukan kita umatnya. Karena apa? Sesungguhnya kaumku, umatku telah menjadikan Al-Quran ini diajukan. Kejadian hari ini. Kita yang diadukan juga hari ini. Kita, para sahabat enggak, para tabiin enggak, tabiin enggak. Justru mereka adalah generasi terbaik yang dipuji dan disanjung oleh Allah Ta'ala. Apa buktinya? Khairul qurun quruni, sebaik-baik masa adalah masaku. Tsumma ladina yalunahum, tsumma ladina yalunahum. Sebaik-baik masa adalah masaku dengan para sahabat. Kemudian masa setelahnya para tabi'in. Tsumma ladina yalunahum, kemudian masa setelahnya masa para tabi'un. Tiga masa yang terbaik para sahabat, zaman Rasul dan zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi'un. Ini generasi terbaik. Kalau kita ingin menjadi generasi terbaik, maka contoh tiga generasi itu. Yang diadukan oleh Rasul siapa Pak? Kita hari ini. Kita diadukan sebagai umat yang mengabaikan Al-Quran. Mau bukti Pak? Mau? Tidak. Ada di situ Pak. Berapa kali orang yang membaca itu? Taruhlah di situ ada 20 Quran, 20 Iqra.
Setiap hari yang membaca, saya jamin tidak. Benar. Baru bacanya saja, belum diperintahkan untuk mengamalkan, belum. Bukti. Banyak yang begini-begini di setiap masjid, setiap musola, bahkan di Fajar Rapih di etalase. Baru-baru, bagus-bagus, keren-keren, wow, warnanya berkilau. Wakaf ini banyak semua, tapi hampa untuk dipahami, tapi hampa untuk diamalkan. Jangankan dipahami, diamalkan, bacanya saja juga tidak. Gimana mau baca, bacanya aja susah, tidak bisa. Yang pertama, bukti. Yang kedua, mau bukti lagi Pak? Para pejabat kita hari ini kalau disumpah pakai apa? Al-Quran hanya dipakai sebagai gurauan semata. Taruh di kepalanya, saya bersumpah dengan keyakinan saya ingin menjalankan sesuai dengan agama dan keyakinan saya dengan Al-Quran. Tapi nyatanya hukum yang mereka jalankan, aturan yang mereka jalankan bahkan bertentangan dengan umat Islam hari ini, bahkan menyakiti hati umat Islam hari ini. Benar Pak? Banyak umat Islam yang dikriminalisasi, banyak umat Islam yang didiskredit dengan keyakinannya, dianggap sesat, dianggap radikal, dianggap fundamentalis. Padahal apa? Ini mengatakan bahwasannya ini adalah ajaran yang Al-Quran itu hanya sebatas jadi gurauan candaan semata, jadi bahan lelucon. Kedua, yakin ya? Zaman dulu, bukti yang ketiga, zaman dulu di zamannya Rasul, Quran tidak ada, tapi banyak hadis Quran mudah untuk dibaca. Hari ini Quran banyak, tidak ada yang membaca, bahkan hafiznya juga sedikit. Hafiz berapa sih Pak? Kalau boleh kita itu walaupun sering banyak itu yang hafiz banyak, tapi jumlahnya masih sedikit, belum seberapa. Kalau kita lihat korelasi dengan zamannya Rasul itu yang namanya Al-Quran itu nggak ada sandangnya Pak, nggak ada fathahnya, nggak ada kasrohnya, nggak ada tasdidnya, nggak ada sukunya, gundul Pak. Zaman para sahabat. Hanya saja para sahabat setelah masanya Utsman bin Affan itu merasa mikirin kita, umat yang ke depan pasti pemahamannya itu pasti akan berbeda dengan kita. Ya, sahabat Utsman bin Affan sudah mikirin itu. Akhirnya apa? Dikasih tanda baca, dikasih sakal buat mudahkan kita. Karena generasi terbaiknya, generasi kuno yang ikut dengan Rasul semakin nggak ada. Biar kita nggak salah baca, dikasih sakal. Oh ini caranya Iqra, bacanya gini. Cara baca Bismillah itu Bismillah. Oh gini, dikasih sakal. Tapi kalau nggak pernah ada tanda baca, bisa nggak kita baca? Sudah difasilitasi Quran oleh para sahabat, dicetak, dibukukan, disebarkan, dikasih fasilitas untuk membaca, disandang. Ya, ada tanda bacanya, tapi masih angel kita untuk baca. Fenomena yang ketiga. Maka wajar Rasul saat itu mengadukan tentang umat kepada Allah Ta'ala, ya Rabbi inna qaumi kafaru hadzal Qur'ana mahjur. Wahai Rabbku, ya Allah, sesungguhnya umatku ini adalah kaum yang telah menjadikan Al-Quran itu adalah mahjur, sesuatu yang diabaikan oleh yang belum. Al-Quran itu ketemunya cuma setahun sekali, itu juga di seminggu pertama bulan Ramadan. Seminggu pertama akeh sempat harus jam 10. Minggu kedua kurangi mbak 5. Minggu kedua telu. Minggu kepapat hilang 3 siji. Hilang. Langkah. Jangan mudik. So, nah ini tadi sempat dibahas ya, tingkat buta huruf umat Islam Indonesia. Ya, jangankan untuk dipahami dan diamalkan, membacanya saja masih sangat sulit. Ya. Kalau kita lihat, ini adalah sumbernya dari Amal Madani Indonesia, salah satu situs online. Ini melakukan riset Pak, ya, di tahun 2023 ini yang terbaru. Bahwasannya jumlah populasi Muslim Indonesia itu adalah 230
236,53 juta jiwa di Indonesia. Ya. Umat Islamnya itu 236,53 juta jiwa atau 86,88% kita masih mayoritas walaupun berkurang. Ya. Nah, yang paling mengejutkan dari 86,88% itu 65%-nya penduduk Muslim Indonesia tidak bisa baca Quran. Yang bisa baca Quran berarti tinggal dikurangin Pak, 86 kurangin 60, 31% saja. 35. 21% saja. Itu ya baru bisa baca. Mahir atau tidaknya, wallahu a'lam bishawab. Yang penting bisa baca. Kenal alif Pak. Oh, kan garis pengennya anak partai itu alif. Lamun ngesor berarti apa itu I, itu U. Nah, baru kenal videonya aja. Itu 21%. Campur yang mahir sama yang pemula ya ibarat kata sih Sikikro ya, level 1, level 2, level 3 campur ada di sini semua. Yang 21% tadi. Miris kan? Miris. Indonesia Pak. Yang katanya mayoritas penduduk Muslim terbesar di Asia. Masya Allah. Maka ya, dari itu kita dari Baitul Quran Assalam ya, kami memiliki satu visi. Kami berikhtiar dan berkomitmen. Kita punya ikhtiar, kita punya sebuah usaha ya, agar kita ini tidak menjadi umat yang diadukan oleh Rasul, termasuk umat yang menjadikan Al-Quran itu diabaikan. Ya. Kita nggak mau jadi umat yang diadukan oleh Rasul. Sementara Rasul itu adalah orang yang kita cintai. Rasul itu adalah seseorang yang persaksiannya kita saksikan. Dengan tunjuk ini, ya, setiap rakaat sholat kita bersaksi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masa orang yang kita persaksikan mengadukan kita gitu ya, nggak mungkin Pak. Kita nggak mau begitu. Maka buktikan, jangan kita masuk ke ranah orang yang termasuk dalam orang-orang yang mengabaikan Al-Quran. Maka kita punya komitmen, punya ikhtiar, yuk ya, kita bersama-sama gemar membaca dan belajar Al-Quran serta menjadikannya sebagai inspirasi dan solusi untuk hidup. Jadi tidak hanya gemar membaca, tidak hanya untuk belajar Al-Quran saja, tapi setelah gemar membaca dan paham apa yang dipelajari, maka jadikan itu adalah solusi untuk inspirasi. Jadi setiap problematika yang ada yang muncul di tengah-tengah umat hari ini pasti solusinya dari Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah hudal linnas wa bayyinatin minal huda. Masuk lagi ke pembahasan yang pertama. Dari kalau kita bulat Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia, orang menghibur, tidak ada Quran. Maka setiap solusi dari problematika yang ada harus kembali kepada Al-Quran. Ini misi dan misi kami dari Baitul Quran Assalam. Kemudian misi Baitul Quran Assalam. Yang pertama adalah bersama negeri menjadikan masyarakat gemar membaca dan belajar Al-Quran bersanad, khususnya qiraat Imam Al-Hafiz. Nah, jadi kami ini dalam membaca itu kita punya sanad. Sanad itu berarti apa ya? Cantelan, nyambung. Sanad itu nyambung melalui riwayatnya qiraat Imam Al-Hafiz. Jadi gurunya kita adalah terakreditasi dan bisa dipertanggungjawabkan. Tidak jauh Pak, ya, guru kita itu dari RTQ Pak. RTQ Rumah Tahfiz Quran At-Taqwa. Guru kami di situ ada yang namanya Ustaz Yono. Nah, Ustaz Yono ini adalah jadi guru besar. Guru besar dari para guru yang ada di Baitul Quran Assalam. Jadi ada dua guru di Baitul Quran Assalam itu yang ngambil sanadnya ke beliau. Yang pertama adalah Ustaz Muhammad Arifin, beliau berhalangan hadir hari ini. Kemudian yang kedua adalah Ustaz Tunggoro Aji. Ada dua orang yang ngambil sanadnya langsung ke Ustaz Yono yang ada di RTQ At-Taqwa. Dan kami mengambil sanadnya kepada dua guru kami tadi, Ustaz Muhammad Arifin dan Ustaz Tunggoro Aji. Beliau ini sanadnya nyambung ke Ustaz Tunggoro sama Ustaz Muhammad Arifin. Saya pun sama, sanadnya nyambung karena sering mengajinya dengan Ustaz Aji atau Ustaz Muhammad Arifin. Kalau yang lain mungkin ke Ustaz Arifin nyambung ya.
Bapak Ramdhani dua-duanya, Ya. pernah dua-duanya. Jadi kita semuanya sudah pernah belajar dan diajar bersanad. Jadi insya Allah setiap yang nanti siapapun yang mengajar dari kita, maka insya Allah sanadnya itu bisa bersambung pada guru kita. Guru kita Ustaz Yono itu adalah pemegang sanad terbaik se-Asia Tenggara, Indonesia. Beliau itu pemegang sanad terbaik tentang qiraat Imam Al-Abbas. Jadi sanad kita itu nyata pada orang yang terbaik. Beliau itu dari Gresenya itu diamanahi ya, untuk menyebarkan tentang sanad dari qiraat Imam Al-Abbas itu di sini di Indonesia. Kita dekat-dekat dengan beliau, maka insya Allah barokahnya juga nyampe. Kedua, ya, bersama negeri menjadikan Al-Quran sebagai penerang, inspirasi dan solusi bagi problematika umat. Jadi kita nggak hanya mikirin diri sendiri, kita nggak mikirin keluarga sendiri, kita juga nggak mikirin masyarakat yang ada di sini saja. Yang kita pikirkan adalah negeri, Pak. Ya, negeri yang totalitas pada umumnya itu tadi adalah Indonesia, negeri kita, dan umumnya adalah negeri-negeri Muslim yang ada di setiap dunia, belahan dunia hari ini. Ya, kita malu, Pak. Kita adalah negeri Muslim, penduduk Muslim, tapi yang bisa baca Qurannya dari 86% sekian hanya 21% saja. Kita malu akan hal itu, ya maka kita harus bersama-sama menjadikan Al-Quran ini sebagai penerang, inspirasi dan solusi. Jadi kalau sudah membacanya, kemudian diberikan pengarahan untuk memahami ya, bagaimana cara mengamalkannya. Soalnya nanti ada beberapa kajian tematik, ya, kita akan bahas itu di sela-sela nanti setelah taksin. Kita biasanya taksin 1 jam, kemudian ada pembahasan kajiannya 1 jam atau setengah jam misalnya. Kemudian yang ketiga, bersama negeri ya, mencetak generasi Qurani yang takwa dan tangguh. Nah, yang diharapkan oleh kita adalah di setiap musola ini setelah dibina oleh kita, dijadikan pemahamannya terhadap Al-Quran itu benar, jadi sudut pandangnya juga menjadi benar terhadap Al-Quran, dan meyakini Al-Quran itu adalah sebagai mabda, ya, sebagai akidah. Nah, gitu. Kalau akidah itu harus terpancar dalam kehidupan sehari-hari. Kalau akidah tidak terpancar dalam kehidupan sehari-hari, berarti itu hanya sebatas falsafah, hanya keyakinan semata. Tapi Al-Quran itu mengajarkan kita harus ada implikasinya dalam kehidupan kita. Al-Quran itu tidak hanya menyeru kita untuk ibadah semata kepada Allah, tidak. Tapi Al-Quran juga mengajarkan kita untuk bermuamalah, mengajarkan kita untuk berpolitik, mengajarkan kita juga untuk berbudaya, bergaul. Apalagi banyak. Bagaimana Al-Quran nanti berbicara tentang masalah sosial, ada Pak. Masalah bisnis, ada Pak. Masalah politik, ada Pak. Karena Islam itu kamilan, menyeluruh. Dari ujung rambut sampai ujung kaki ada. Dari bangun tidur sampai tidur lagi ada aturannya. Yakin Pak? Perkara kecil, masuk WC ada aturannya. Ya. Masuk WC ada aturannya, keluar WC ada aturannya juga. Perkara kecil. Bahkan dengan perkara kecil, sebab perkara kecil orang bisa masuk ke neraka. Apa itu Pak? Kencing. Orang yang ceboknya nggak bersih dan tidak cebok, habis buang air kecil, kena azab kubur. Perkara kencing aja, kalau salah kita nih istinjanya, bebersihnya Pak, bisa kena azab kubur. Perkara kecil. Lah gimana perkara yang besar? Ngurusin keluarga, ngurusin masyarakat, ngurusin negara. Masa Islam nggak ngatur itu? Sedangkan urusan kencing aja diatur sama Islam. Maka pasti jawabannya segala sesuatu yang lebih besar juga, yang kompleks juga, ada jawabannya di dalam Al-Quran. Yakin Pak? Tahu saya. Perkara remeh-temeh aja ada Pak di Quran. Di mana perkara yang kompleks dan dibina pasti ada, dibahas di situ. Ya. Maka Al-Quran itu seharusnya bisa menjadikan generasi yang takwa dan tangguh. Yang diperlukan ini Pak, tangguh. Yang takwanya saja kalau nggak tangguh kurang. Biasanya kalau sudah takwa nggak tangguh, begitu dihadapkan dengan medan dakwah, dihadapkan dengan sesuatu yang di situ harus kita ngomong dengan kebaikan, gampang.
Jadi takwanya untuk diri sendiri aja, nggak ada implikasi dengan orang lain. Maka takwanya menjadi lemah. Gimana cara takwanya agar menjadi kuat? Ada hadisnya. Man ra'iya minkum munkaran. Barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, nah ini, falyahu wairu biyadi, maka ubahlah kemungkaran itu dengan tangan. Takwa yang pertama. Begitu ada prospek, ada celah untuk berbuat amar ma'ruf nahi munkar, maka dia tampil dengan beraninya, dengan kekuasaannya, dengan tangannya. RT dengan kekuasaannya, RW dengan kekuasaannya. Kalau di situ ada yang salah dengan umat, warganya ada yang salah, tidak Pak. Lurah, camat, kapolsek, kapolres, kapolda, wali kota, gubernur, terus sampai ke atas dengan kekuasaannya menjalankan Islam dengan benar, ya, maka takwanya sip, takwanya mantap dan tangguh. Ini yang diharapkan. Tapi kalau nggak mampu, fa'ilam yastati fabilisan. Kalau nggak mampu dengan kekuasaannya, nggak mampu Pak dengan kekuasaan. Kita tidak orang yang berkuasa, kita nggak punya kekuasaan apapun untuk merubah itu. Maka lakukanlah dengan lisan kalian, ngomong, dakwah. Nah, kita kayak gini nih sedang dakwah. Bapak-bapak diharapkan nanti ya, ke depan kalau ada musola, ada masjid yang terus nanti berkembang. Ini kan masjid yang kita takrif Pak, yang kita kita solusikan, kita kasih pembinaan gitu. Suatu saat nanti di musola atau masjid yang ada, bapak-bapak nanti akan takrif ke sana, ngajarin yang lain Pak. Kalau kami dari Baitul Quran lagi yang ngajarin, kayaknya nggak cukup Pak. Kita harus berapa guru nanti. Nah, makanya fungsi kami itu nanti di sini dimakmurkan, dipahamkan, dibenarkan, maka dari sini kita nanti bisa untuk mengurangi ke yang lain. Yang terdekat nanti dulu Pak, dari pamitra kemana gitu. Oh nanti bisa. Dari kami siapa? Nah, ngomong Pak. Fa'ilam yastati fabi lisani, berdakwah dengan lisan kita. Itu masih mending Pak, agak kuat lah takwanya, karena masih berani ngomong. Fa'ilam yastati, nggak mampu juga dengan lisan kalian, fabi qalbi, dengan hatimu. Wadzalika anafu iman, dan itulah selemah-lemahnya iman. Jadi orang yang paling lemah imannya, ketakwaan seseorang yang paling lemah itu dengan hatinya. Minimal hatinya itu menolak keadaan yang tidak berkesesuaian dengan Islam. Kalau di situ ada pelanggaran tentang syariat, maka hati kita menolak. Walaupun kekuasaan kita nggak punya, ngomong nggak berani, tapi hati kita berontak Pak. Berontak. Kita tunjukkan sikap yang kita menolak itu, walaupun nggak ngomong. Saya nggak suka dengan begini, tunjukkan dengan sikap kita. Jangan jangan acuh tak acuh. Bahkan kalau ada suatu kemaksiatan di situ, kita malah yang kalah Pak. Ada yang mabok-mabokan di pinggir jalan, misalnya gitu, di depan gapura. Punten Mas, saya ya, tidak kita ini, iya kan? Di situ ada sesuatu yang dianggap sebagai satu rumah kos, misalkan ada anunya lah ya, sesuatu yang lain. Punten, ya ini mohon maaf ya. Jadi secara hati menolak perkara-perkara tadi itu nggak nyampe. Sedangkan selemah-lemahnya iman dalam perkara itu adalah menolak dengan hati. Berarti korinanya apa? Sandarannya apa? Kalau hati tidak menolak, imannya Islam, imannya sudah hilang, takwanya hilang. Maka selemah-lemahnya takwa dan iman seseorang itu adalah dengan hati, masih bisa menolak. Ya, ini program dakwah Baitul Quran As-Salam ya. Yang pertama adalah tahsin bersama, kemudian kedua kajian ilmu tajwid, ketiga kajian Islam tematik, yakni tadabbur surat atau ayat Al-Quran, kemudian ada fikihnya juga. Kalau nanti misalkan mau Pak ya, kita bisa ya. Ada fikih sholat ya, ada fikih muamalah juga kita ada. Hukum waris juga kita punya. Barangkali bapak-bapak di sini ada yang ahlinya Pak, orang kaya, tanah yang karat-karat yang di misalkan bapak nih punya tanah di sana, punya rumah di sini, hartanya berlimpah, bingung Pak, mau baginya dengan anak turunan saya bagaimana? Kami ada yang bisa ditunjuk, kami bantu. Ada yang sudah mempelajari tentang ilmu waris, ada yang berjualan, ya, tapi terlibat dengan sesuatu yang tidak benar, maka ada yang bisa untuk mensolusikannya. Kita ada yang jago dengan fikih muamalah, ataupun fikih-fikih yang lain yang umum, fikih sholat, fikih wudu, fikih puasa juga kita ada. Banyak, ya, ada guru-guru yang bisa menyampaikan.
Kemudian kajian sokopa khusus, ini juga kajian tematik biasanya ya. Nah, temanya umum, mengambil dari beberapa hadis ataupun ayat Al-Quran, dan itu biasanya disampaikan setelah taksim setengah jam sebelum kita bubar, biasanya ada kajian seperti ini. Nah, kemudian naik lagi ke atas, kajian ilmu tajwid itu nanti ada kitabnya juga. Kemudian taksim bersandar itu maksudnya adalah nanti pertama kita akan lakukan levelisasi Pak. Dari 12 orang yang kemarin sudah didata bersedia untuk ikut kajian kita, program taksim kita, nanti kita levelisasi dulu Pak, mohon maaf ya. Nanti dites sama guru kami bacaannya. Nanti setelah dilevelisasi, apakah nanti masuk ke level 1, level 2 atau level 3. Jadi ada levelnya Pak. Level 1 itu kelasnya masih ikro, ya, ikro 1 sampai khatam ikro 6. Ya, itu level 1. Level 2 itu juz 27 Pak. Juz 27 surat Az-Zariyat sampai khatam juz 30. Kenapa level 2 itu kita taruh di juz 27? Karena juz 27 sampai 30 itu ayatnya masih pendek-pendek. Jadi kalau dari Iqra udah lancar, naik ke Qur'annya masih terbata-bata, maka belajarnya dari juz 27 sampai khatam juz 30. Ya, begitu khatam juz 30, nanti di-review lagi sama guru kita. Bisa naik kelas apa enggak ke level 3. Kalau naik kelas ke level 3, maka lanjut dari Al-Fatihah. Dari Al-Fatihah terus sampai khatam lagi. Nah, baru itu level 3 beres. Tapi kalau sudah level 3, nanti dari Al-Fatihah langsung sampai khatam di juz 30. Nah, itu levelnya begitu. Ilmu tajwidnya juga kadang nanti kita seling-seling ya. Seling-seling di setiap bacaan. Baik di Iqra 1, di Iqra 2, di Iqra 3 juga nanti biasanya diselingin. Oh, ini salah Pak, karena bacanya harus 2 ketukan. Kenapa 2 ketukan? Karena ini mad asli atau mad tabi'i. Apa ciri mad tabi'i? Ada fathah ketemu alif, ada kasrah ketemu ya sukun, ada dhamma ketemu wawu sukun. Ini bacanya harus 2 ketukan. Nah, gitu. Itu ilmu tajwid masuk nanti sih. Ada. Jadi di sela-sela kajian saja, di sela-sela pengajaran mengenai cara baca nanti juga ada. Termasuk makhraj juga nanti diperbaikinya di situ Pak, sambil jalan. Nah, ini beberapa kegiatan ya Pak, beberapa kegiatan yang kita lakukan dan sudah berjalan. Yang di atas itu di sekretariat kita Pak, yang sebelah kiri ya. Di atas sekretariat kita di Jalan Salam gitu. Kemudian yang kedua ya, itu ada di Musola Darussalam ya, di Bumi Karung Bumi Damai ya, dekat-dekat dengan Kepopong. Kemudian yang paling bawah ini di Musola Asirot yang di Pancuran. Akhirnya bisa didokumentasikan walaupun ada beberapa masjid yang belum masuk ke sini, tempatnya gabungan lah. Nah, kemudian ini ya, taksid bersandar riwayat Imam Hafiz itu maksudnya ini Pak. Ya, ini adalah gambar dari silsilahnya Pak. Silsilah sanad yang ada dari guru kami seperti ini. Jadi kalau Bapak nanti main ke RTQ At-Taqwa, ini ada yang lebih besar nih Pak. Ada yang lebih besarnya, kurang lebih besarnya sama dengan ukuran layar itu. Ya, itu lebih jelas. Dari mana itu ayat awalnya, gitu ya, Al-Quran itu diturunkan ke siapa, ke imam siapa, terus sanadnya sampai nyambung. Kurang lebih garis besarnya seperti ini. Ya, jadi dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kalau dibaca itu di atas itu ya silsilatu Al-Quranul Karim, nah ini yang Arabnya itu. Al-awalu misalkan itu pertama dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dari Allah Subhanahu Wa Taala turun wahyunya melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam ke langit dunia secara langsung. Ya, kemudian dari langit dunia turun ke Rasulullah secara bertahap, berangsur-angsur. Dari Jibril alaihissalam turun ke Nabi Muhammad SAW. Nah, maka Nabi Muhammad SAW ini memiliki, Pak. Nah, ini khusus ya. Memiliki 5 orang sahabat yang ditaklif dan didaulat oleh Rasulullah sebagai peletak dasar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Enggak semua sahabat. Khusus 5 sahabat ini saja. Yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kedua kemudian ada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Dari kelima sahabat ini yang paling istimewa adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini sering dipanggil oleh Rasulullah. Yang tengah-tengah ya. Sering dipanggil oleh Rasulullah untuk membacakan Al-Quran di hadapan Rasul. Sampai-sampai kalau Abdullah bin Mas'ud yang baca itu Rasul sampai nangis. Dan senang Rasul itu kalau dibacakan Al-Quran oleh beliau. Artinya apa?
bacaan dari dari Abdullah bin Mas'ud ini dikategorikan benar oleh Rasulullah. Baik tanda bacanya, makhrajnya, panjang dan pendeknya. Alhamdulillah, ya level kita, ya sanad kita dari riwayat Imam Al-Hafiz tadi, karena tafsir kita itu kan itu tadi kan bersanad Pak ya. Sanad itu kita pakai Imam Al-Hafiz, qiraat Imam Al-Hafiz. Jadi sanad kita itu nyambung Pak. Riwayat Imam Al-Hafiz itu nanti sambungannya kepada 5 sahabat ini. Jadi kita ngaji ke guru kita nyambung ke guru kita lagi, terus sampai ke riwayat Imam Al-Hafiznya. Imam Al-Hafiz turun lagi nanti ke 5 sahabat. 5 sahabat naik ke Rasul dan Jibril ke Allah Ta'ala. Nah, ibarat kata mah bener lah, dari ujung sampai ke akhir. Bapak pernah lihat kuis nggak? Ada 5 orang berjejer ditepuk punggungnya yang pertama. Pokok gini. Oh ya, balik lagi ke belakangnya gini. Masih bener lah. Tapi orang yang ketiga beda Pak. Darunya gini. Nah, berarti sanadnya terputus di situ. Karena beda penyampaian dari awal sampai akhir. Yang terakhir ditanya gimana? Gini. Salah nggak Pak? Salah. Padahal awalnya benar-benar di. Nah itu fungsinya sanad. Itu fungsinya jalur yang benar. Kita punya cantelan Pak. Cara membacanya itu bisa dipertanggungjawabkan. Dan insya Allah kalau kita terus istiqomah, walaupun kita belum lancar dan belum mahir, mungkin waktunya sudah habis Pak. Ya Erwin, waktunya kamu pulang. Sekarang balik ke aku. Tapi dalam kondisi belajar di mobil, makanya semua kita akan dikumpulkan oleh para sahabat yang mulia ini, karena kita punya sanad Pak. Kita punya sambungan ke sana. Kita belajarnya bareng sama guru-guru kita. Maka nanti kalau kita dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh tadi itu, kalau bacanya kita mahir, Masya Allah itu ya, dengan beliau-beliau ini, dengan Imam Al-Hafiz, dengan Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Mas'ud, Utsman bin Affan. Jangan-jangan kita tandaan Pak di surga Firdaus. Amin ya Allah. Jadi tujuan kita tuh harus sempurna dan harus mutlak. Tidak boleh kita umat Islam tuh tujuannya mampir, ada. Tujuan kita harus surga. Wah kita sih ini nggak pantas masuk surga. Jangan ngomong gitu. Pantaskan diri kita untuk sana. Pantasin diri kita aja. Jangan kita ngomong nggak pantas, maka kita yang harus pantaskan masuk ke sana. Visi-visi kita harus jelas surga, nggak pakai mampir. Nah, itu punya visi-visinya. Ya karena apa? Kita punya bekal itu. Kita punya sandaran yang benar. Kita punya jalannya untuk ke sana kok. Loh kenapa kita nggak yakin untuk masuk surga secara langsung? Kita punya jalurnya, kita punya sanadnya loh. Gitu. Ya, jadi kebaikan, insya Allah ya, semuanya kebaikan dari guru-guru kita. Jadi kita bisa dipertanggungjawabkan, keilmuan kita itu bisa nyampe sanadnya itu. Ya, kemudian ini kitabnya ya Pak, Kajian Ilmu Tajwid dan Panduan Tilawah. Ya. Yang paling ujung sana itu adalah kitab tentang fi tilawatil Quran. Jadi yang sebelah kiri paling ujung itu adalah kitab tentang membahas perkara-perkara atau kesalahan-kesalahan dalam qiraat Quran. Kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran. Nah itu nanti ada di situ, di kitab itu. Nah kita sudah mengkaji itu alhamdulillah. Kemudian kitab yang kedua adalah ya, kitab Tajwid Syarah Sahih Munir Fathah atau Al-Hafiz. Nah ini apa namanya? Kitab tajwidnya pakai yang berwarna. Ini juga kita sedang mempelajari. Ini ada 200 halaman. Saya itu baru nyampe di halaman 80 atau 90. Belum khatam juga Pak ngaji sama Ustaz Arifin itu. Jadi sama-sama kita mengkaji. Tapi kalaupun waktunya nggak cukup, ya paling nanti kajian dari sini kita langsung menyampaikan ilmu yang kita dapat, kita langsung share di sini. Kalau cara bacanya ini harus begini. Oh ini nggak boleh begini, caranya salah, harus begini. Nah, kita langsung praktekkan dari 2 kitab ini. Ya, kitab yang pertama adalah kitab Tajwid Syarah Sahih Munir Fathah Al-Hafiz yang berwarna Pak, paling kanan. Kemudian kitab Kesalahan dalam Tilawatul Quran riwayat Hafiz An Asim, ya, Ibnu Abi An-Nujumi. Ya, jadi semuanya pakai Al-Hafiz Pak. Ya, riwayatnya riwayat Hafiz, pakai Imam Al-Hafiz tadi. Sanadnya nyambung ke Imam Al-Hafiz, insyaallah. Ya, itu Pak. Ini baca Quran salam. Ya. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Ya, semoga apa yang kita sampaikan menjadi wasilah kebaikan untuk kita semua. Amin. Dan kita bisa mewujudkan berantas buta aksara dan buka pemahaman Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
mendapat pembahasan nanti. Mengucapkan terima kasih kepada Erwin yang sudah memaparkan di studio apa itu kedudukan dan apa yang menjadi motivasi kita membaca Al-Quran. Dan mungkin barangkali ada yang ingin bertanya, monggo Pak.